namaku Yunar Bagas. Di video setup lighting sebelumnya itu ada yang komen mau dong tahu hasilnya kalau misalkan pakai HP. Dan sekarang aku mau coba langsung pakai HP. Yuk langsung aja kita ke step yang pertama. Alat yang aku gunain yang pertama adalah HP pastinya, yaitu HP Realme 7 Pro. HP ini udah support merekam sampai dengan 4K 30 fps. Nah, alat selanjutnya ini ada perlengkapan lighting. Perlengkapan lighting yang pertama adalah softbox dan light stand yang di dalamnya itu diisi Philips 19 watt. Nah, selanjutnya ada reflektor dan yang terakhir ada mini LED. Setelah itu kita lanjut ke step berikutnya. Step kedua yaitu penempatan alat. Oke, sekarang kita masuk ke penempatan alat-alat yang tadi disebutin. Oke, yang pertama aku nempatin diri aku sendiri di sini ya. Jadi otomatis kamera ada di sebelah sini di depannya. Aku pilih di sini karena menurutku background di sana itu akan gelap jauh dan lebih enak aja gitu. Oke, di sini diri aku. Terus aku nempatin kamera di depan aku ada di sini. Udah pasti ini aku, ini kameranya di sini. Pasti ya. Oke, kita lanjut lihat hasilnya. Oke, ini aku pakai aplikasi bawaan. Yap, auto, semuanya auto dan resolusinya 4K. Ini pakai lampu doang, lampu kamar doang. Ini hasilnya kayak gini. Yap, kalian bisa lihat sendiri. Oke, penempatan alat selanjutnya adalah ini softbox. Di sini aku tempatin di sebelah kanan kamera. Ini kameranya, softboxnya di sebelah kanan. Biar cahaya dia itu nggak ke background sini, tapi ke background yang sana, yang jarang di syuting gitu. Jadi aku tempatin di sebelah sini. Aku nggak straight forward ke muka aku nanti di sebelah sini, tapi lebih ke sana biar backgroundnya sedikit lebih gelap. Yap. Sebelum masuk ke hasilnya, aku mau ngasih lihat aplikasi dan settingan kamera yang aku gunain. Oke, sekarang aku buka aplikasinya. Aku pakai MC Pro 24 fps. Yap, aku pakai aplikasi ini karena ini aplikasi dengan fitur yang paling komplit yang aku tahu. Mungkin yang lain belum tahu gitu ya. Oke, step yang pertama untuk ngatur setting adalah resolusi. Nah, Realme 7 Pro ini support resolusi 4K. Ini aku udah pilih 4K 30 fps, 3840 sama 2160 30 fps. Nah, di sini juga ada pengaturan untuk bitrate. Bitrate-nya aku pilih 100 Mbps biar kualitasnya lebih keren. Cuma memang size-nya gede banget nantinya. Tapi nggak apa-apa buat aku. Oke. Setelah ngatur resolusi, kita lanjut ngatur shutter speed. Shutter speed itu rumusnya biasanya itu 2 kali dari fps. Nah, fps yang aku pilih kan tadi 30 ya, 30 fps. Nah, sekarang aku ngatur shutter speed. Ini shutter speednya ada di sebelah kiri bawah. Ini ada 1/50. Aku bisa aja pakai 1/60, tapi aku mau pakai 1/50 aja biar motion blur-nya lebih dramatik menurutku ya. Terus selanjutnya adalah ngatur ISO. Nah, ISO ini aku udah ukur sebelumnya. Aku pakai 600 karena kalau pakai di atas itu 800, di atas itu lagi 1600 mungkin akan noise. Jadi aku pilih di titik aman yaitu 600 walaupun nanti gambarnya agak sedikit gelap. Tapi nanti bisa dinaikin sedikit lah, nggak apa-apa. Oke, kita coba nyalain ini softbox-nya. Kita matiin lampu utamanya. Oke, untuk white balance sebenarnya bisa ngatur sendiri di sini. Cuma aku autoin terus aku lock biar white balance-nya nggak berubah-berubah gitu. Oke, untuk fokus aku autoin juga karena susah juga. Ini kan aku solo kameramen, jadi lebih gampang pakai yang auto karena Realme 7 Pro ini autofokusnya juga gokil sih itu. Udah oke lah gitu. Jadi aku autoin aja. Yuk kita coba hasilnya pakai 4K
di Realme 7 Pro. Oke, hasilnya kayak gini. Fokus nggak ya? Aku harap sih fokus ya. Harapanku fokus. Oke, selanjutnya aku nempatin reflektor ada di sebelah kiri atau berlawanan dari ini nih, Keylight softbox 19 watt ini. Di sini aku sini biar cahaya yang dari sini itu ke sini terus mantul ke mukaku yang bershadow gitu. Aku pakai monopod sama jepitnya ngasal banget nih, ngasal banget karena memang aku belum ada penjepit yang lebih proper. Ya udah, kita lihat hasilnya kayak gimana, apakah ngaruh atau enggak. Yuk. Oke, lalu penempatan yang terakhir yaitu LED mini ini aku taruh di belakang sini. Yap, ini aslinya tuh putih ya, tutut gitu kan, putih kan. Nah, aku pakai gel plastik ini bekasan banget ya, nggak apa-apa lah ya, yang penting warnanya tuh ya. Nah, aku taruh di belakang biar ya belakangnya ada warnanya aja gitu, menurutku kayak gitu. Hasilnya kayak gini. Oke, sekarang aku mau coba nambahin backlight ya yang di belakang. Ini aku nyalain. Hasilnya kayak gimana? Oke, hasilnya kayak gini. Tuh, aku takut nggak merekam sebenarnya. Oke guys, gitu aja untuk video kali ini. Semoga membantu kalian ya, semoga membantu kalian. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita ketemu lagi di like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tadi ada yang kurang. Assalamualaikum.